Sadia dari kelompok 3 metode penelitian kuantitatif akan menerangkan tentang rancangan penelitian atau yang biasa disebut dengan proposal penelitian. Rancangan penelitian atau biasa disebut dengan proposal penelitian adalah pedoman bagi seorang peneliti yang berisi tentang langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti tersebut untuk melakukan penelitiannya. Jadinya seorang peneliti ketika ingin melakukan suatu penelitian di dalam suatu bidang apapun itu, maka harus membuat rancangannya terlebih dahulu, yakni yang biasanya disebut dengan proposal penelitian. Sebuah penelitian yang baik itu sebuah penelitian yang menggunakan manajemen penelitian yang profesional, yakni sebuah manajemen penelitian yang cerdas, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis dari awal hingga akhir. Langkah-langkahnya itu sistematis dan berurutan. Sedangkan tahap awal dari manajemen itu sendiri yakni rancangan sebuah penelitian ini, yang biasanya kita sebut dengan proposal penelitian. Jadinya tahap awal dari manajemen memanage sebuah penelitian yakni harus merancang dulu apa sih yang akan diteliti, bagaimana langkah-langkahnya dengan menyusun proposal penelitian. Dan di sini bisa disebutkan bahwa proposal penelitian ini pengertiannya sebuah langkah-langkah yang sistematis dan rasional yang ditetapkan oleh peneliti sehingga dapat digunakan oleh peneliti tersebut untuk merancang penelitiannya, untuk agar penelitiannya tersebut dapat dikendalikan dan dapat terlaksana dengan baik. Tujuan dari penelitian ini, proposal penelitian ini sendiri, agar ketika peneliti tersebut melakukan sebuah penelitian, maka penelitiannya tersebut akan terarah karena sudah ada rancangannya terlebih dahulu, dan agar sebuah penelitian itu tidak melebar kemana-mana, sehingga penelitiannya itu akan berjalan dengan baik dan hasilnya nanti juga akan baik. Penelitian kuantitatif itu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang mana ini pendahuluan ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi seorang peneliti tersebut mengangkat sebuah judul, sebuah permasalahan yang akan dia teliti. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Apa sih, seorang peneliti itu harus mengidentifikasi masalah apa yang akan dia teliti. Yang ketiga yakni batasan permasalahan. Jadinya seorang peneliti tersebut harus membatasi masalah apa yang akan dia teliti dan di mana kejadiannya. Agar apa sih fungsinya dari batasan permasalahan ini? Karena kan satu permasalahan tidak hanya ada di satu tempat, jadinya banyak tempat. Jadinya seorang peneliti itu harus membatasi permasalahannya, mungkin tempatnya dibatasi, lebih spesifik lagi begitu, agar penelitiannya ini dapat spesifik, maksudnya tidak secara umum, karena kan sebuah proposal penelitian ini kan tidak mungkin semuanya diteliti, jadinya harus dibatasi di mana tempatnya, apa permasalahannya. Yang keempat yakni ada rumusan masalah. Setelah dispesifikasi apa sih permasalahan yang akan dibahas di dalam sebuah penelitian, apa sih permasalahan yang akan diteliti, maka perlu dirancang lagi sebuah pertanyaan untuk penelitian tersebut. Yang kelima yakni tujuan. Apa sih tujuan itu? Yakni tujuan itu merupakan jawaban dari rumusan masalah. Ketika suatu penelitian rumusan masalahnya ada, maka tujuan ini merupakan hal yang akan menjawab dari rumusan masalah. Hal yang terakhir dari bagian pendahuluan yakni fungsi atau kegunaan dari penelitian itu sendiri. Ketika seseorang meneliti sesuatu, maka dia itu akan memikirkan apa sih
fungsi dari sesuatu yang saya teliti ini. Seorang peneliti itu harus ketika meneliti sesuatu itu harus memiliki fungsi. Hasil telitiannya itu harus memiliki fungsi. Mau dikemanakan fungsi, kira-kiranya fungsinya itu bagaimana. Yang kedua dari penelitian kuantitatif yakni landasan teori, kerangka hipotesis, dan pengajuan hipotesis. Bagian kedua dari penelitian kuantitatif ini sendiri yakni landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Yang pertama, landasan teori atau deskripsi teori. Maka seorang peneliti di bagian yang kedua ini akan harus menentukan teori-teori apa saja yang dia itu akan pakai di dalam penelitiannya. Kerangka yang kedua yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini merupakan sintesa dari teori-teori yang diajukan oleh peneliti, yang digunakan oleh peneliti, sehingga dapat menjelaskan operasional yang digunakan dalam sebuah penelitian. Yang bagian yang ketiga yaitu 7 hipotesis penelitian. Hipotesis yang dirumuskan yaitu biasanya yang bersifat asosiatif dan komparatif. Titik tolak untuk merumuskan hipotesis adalah rumusan masalah dan kerangka berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri, NIM T2018-1418. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Halimah, yakni tentang pengertian proposal penelitian. Selanjutnya yakni ada prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian ini dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama yakni metode penelitian, di mana metode penelitian ini diperlukan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis-hipotesis tertentu. Yang kedua yakni populasi dan sampel. Dalam populasi dan sampel ini penelitian perlu dijelaskan sampel yang dapat digunakan sebagai sumber data yang valid. Yang ketiga yakni instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian ini bertujuan untuk mengukur suatu gejala yang diperlukan instrumen penelitian untuk mengukurnya. Jumlah instrumen yang akan digunakan tergantung pada variabel yang ditelitinya. Yang keempat yakni adalah teknis pengumpulan data. Dalam teknik pengumpulan data ini yang digunakan di sini adalah teknik yang paling tepat sehingga betul-betul akurat apa yang ditelitinya. Yang kelima yakni teknik pengumpulan yakni adalah analisis data. Dalam teknik analisis data ini digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis ini berkenan dengan perhitungan dan menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang akan diajukan. Selanjutnya yakni ada organisasi dan jadwal penelitian. Dalam organisasi dan jadwal penelitian ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yakni organisasi penelitian, di mana organisasi penelitian ini dilakukan oleh tim yang berkelompok. Adanya organisasi pelaksana penelitian, minimal ada ketua yang bertanggung jawab untuk mengurus anggota-anggotanya. Yang kedua yakni ada jadwal penelitian. Dalam jadwal penelitian ini digunakan untuk merancang penelitian yang dilengkapi dengan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum penelitian tersebut. Selanjutnya ada biaya penelitian. Tentu saja dalam penelitian itu butuh biaya, di mana biaya ini merupakan jumlah yang diperlukan tergantung tingkat keprofesionalismenya peneliti dan pendukungnya. Tingkat risiko kegiatan dilakukan, jarak, tempat penelitian,
serta lamanya penelitian yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amalia Sufufia, NIM T 2018-1448. Di sini saya akan menjelaskan poin B, yakni jenis-jenis proposal penelitian. Seperti yang kita ketahui bersama, proposal adalah suatu rancangan atau rencana kegiatan yang dibuat secara detail dan sistematis, di mana tujuan dari proposal ini yakni dijadikan sebuah pedoman untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Sedangkan proposal penelitian adalah suatu proposal yang biasanya digunakan dalam bidang akademisi, di mana isinya yaitu biasanya berisi proposal penelitian kuantitatif, proposal penelitian pengembangan, dan proposal penelitian kualitatif. Yang pertama yakni proposal penelitian kuantitatif. Proposal penelitian kuantitatif memiliki fokus penelitian yang diidentifikasikan pembangunan ilmu-ilmu keras, proses kerjanya berlangsung ringkas, sempit, dan reduksi. Reduksi di sini berarti melakukan pembedahan sesuatu menjadi bagian-bagian yang bagian tersebut dapat diuji secara kuantitatif. Atau dapat dikatakan di mana dalam melakukan penelitian dengan melakukan pendekatan sebuah kerangka teori, pemahaman peneliti didasarkan pada pengalamannya atau pendapat para ahli yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah permasalahan, di mana permasalahan tersebut juga serta diberikan pemecahan dari masalah-masalah tadi. Kemudian selanjutnya yaitu proposal pengembangan. Proposal penelitian pengembangan sendiri adalah suatu kegiatan yang dapat menghasilkan sebuah rencana atau produk yang bisa digunakan untuk dapat memecahkan suatu permasalahan yang aktual, di mana lebih menekankan kepada pemanfaatan prinsip, teori, temuan, dan terakhir konsep untuk memecahkan suatu masalah tadi. Selain itu, proposal penelitian pengembangan ini biasanya apabila ada sesuatu temuan yang sulit dipecahkan, maka dapat menggunakan penelitian, maka biasanya peneliti akan menemukan jawaban atau pemecahan dengan menggunakan suatu teori tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu tentang proposal penelitian kualitatif akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Febrianti, NIM T 2018-1435. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian kualitatif. Pada penelitian ini perlu adanya penjelasan terjadinya suatu fenomena atas dasar kerangka teoritik yang tersusun selama penelitian berlangsung. Maka demikian, tidak perlu terhambat oleh keharusan untuk mengikuti teori dalam berbagai literatur yang dibangun sebelumnya. Proposal penelitian kualitatif harus menggunakan makna dari suatu konteks dalam kondisi apa adanya. Oleh karena itu, metode yang digunakan harus mendukung peneliti dalam data yang sebenarnya untuk ditangkap maknanya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anissa, NIM T 2018-1437. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa sih matrik penelitian itu. Nah, matrik penelitian itu merupakan gambaran keseluruhan isi penelitian yang akan kita buat. Jadi biasanya dalam matrik penelitian itu terdapat tema penelitian, rumusan masalah, objek penelitian, tinjauan pustaka, paradigma, dan metodologi penelitian. Nah, dengan adanya matrik ini, bisa dikatakan dari setengah penelitian kita itu sudah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Khairotunisa, NIM T 2018-1425. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dari poin D, yaitu latar belakang dari sebuah judul penelitian. Dalam sebuah penelitian ilmiah, latar belakang masalah dapat diartikan sebagai suatu informasi yang tersusun secara sistematis. Yang tersusun secara sistematis maksudnya yaitu sebuah permasalahan yang berkenaan dengan fenomena, masalah, atau problematika yang menarik untuk menjadi bahan sebuah penelitian tersebut. Latar belakang mengungkapkan sebuah masalah-masalah yang akan diteliti
sehingga dapat diketahui hal-hal yang dapat melandasi dilakukannya sebuah penelitian tersebut. Uraian latar belakang sebuah masalah harus menemukan argumen supaya kita itu dapat menjelaskan mengapa masalah tersebut harus diteliti, dan juga dalam sebuah judul perlu untuk diteliti kalau memenuhi semua kriteria tersebut, yaitu meliputi yang pertama, masalah tersebut baru dan mempunyai dampak terhadap sebuah perkembangan ilmu dan penerapannya. Dan yang kedua yaitu mengajukan suatu konsep yang berbeda dengan yang telah ada. Dan yang ketiga, menunjukkan arti penting suatu masalah kalau diterapkan pada suatu keadaan tertentu. Dan yang terakhir yaitu mencari jawaban atas penyelesaian suatu masalah. Nah, latar belakang yang baik dan benar itu dapat membuat pembaca tertarik terhadap laporan penelitian. Nah, baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arzi, NIM T20181438. Saya akan menerangkan tentang cara penulisan latar belakang penelitian. Latar belakang hendaknya disusun secara singkat dan mampu mencakup inti masalah yang akan dibahas. Masalah-masalah tersebut bersumber dari buku, majalah, jurnal, ataupun juga dapat berupa pengamatan penelitian tentang suatu peristiwa yang berlangsung di masyarakat berhubungan dengan objek penelitian yang akan dilakukan. Adapun 8 poin penting dalam latar belakang, yaitu yang pertama, kondisi ideal. Kondisi ideal yaitu tentang bagaimana seharusnya sesuatu keadaan yang masih berjalan, yaitu kedepannya masih akan berjalan, ya seperti visi misi. Yang kedua yaitu kondisi faktual, tentang keadaan yang benar-benar terjadi saat ini, seperti yang keadaan yang sudah terjadi, yaitu yang fakta yang sudah terjadi. Yang ketiga, membahas penelitian yang sudah pernah dilakukan. Yang keempat, tujuan penelitian, di mana membahas permasalahan karya ilmiah secara detail. Yang kelima, metode penelitian. Yang keenam, jika dalam karya ilmiah mempunyai kekurangan dalam latar belakang, itu harus dijelaskan kelemahannya tersebut. Yang ketujuh, perumusan singkat mengenai pertanyaan penelitian. Yang kedelapan, solusi yaitu berupa saran singkat. Dan juga ada 3 cara dalam membuat latar belakang. Yang pertama, bagian awal. Latar belakang adalah gambaran umum tentang masalah yang akan diangkat. Bagian yang tengah, ungkapan data dan pendapat ahli berkenaan dengan pentingnya masalah dan efek negatif jika tidak segera diatasi. Bagian akhir diisi dengan alternatif solusi yang bisa
tawarkan di akhir munculnya judul. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.